Kali ini kita bakal bahas Gunung Gede Pangrango, salah satu gunung yang paling deket dari Jakarta. Di Gunung Gede ini ada 3 jalur, ada jalur Cibodas, Gunung Putri, dan Selabintana. Kita bakal bahas tiga-tiganya. Kalau kalian mau download jalur digitalnya, kalian bisa download di deskripsi yang ada di bawah. Oh iya, saya Gangga Pamadia, saya suka bikin video tentang gunung-gunung gitulah. Dan kali ini saya bakal ngebahas Gunung Gede Pangrango. Jadi Gunung Gede dan Pangrango itu adalah dua puncakan yang berbeda. Yang lebih tinggi itu adalah Gunung Pangrango dan yang lebih rendah itu adalah Gunung Gede. Kalau Gunung Pangrango itu puncakannya nggak terlalu terbuka, masih ada pepohonan gitulah di atasnya. Sedangkan kalau Gunung Gede itu relatif lebih terbuka kalau dibandingin dengan puncakan yang ada di Gunung Pangrango. Selain puncak Pangrango dan puncak Gede, salah satu ikon yang ada di Gunung Gede Pangrango ini adalah alun-alun Surya Kencana. Nah, secara garis besar dari sisi jalur pendakian, kalau kita lewat jalur Cibodas, itu kita bakal ketemu dengan percabangan ke arah puncak Pangrango dan puncak Gunung Gede. Nah, percabangannya itu ada di suatu pos yang namanya Kandang Badak. Nah, tapi nggak enaknya kalau kita lewat Cibodas itu kita nggak bakal ketemu dengan alun-alun Surya Kencana. Sebenarnya bisa kalau kalian masih tetap ingin ke Surya Kencana, tapi setelah sampai di puncak Gunung Gede, kalian harus meripir dulu buat turun ke alun-alun Surya Kencana. Nah, kalau jalur Gunung Putri dan jalur Selabintana, itu kalian bakal ketemu dengan alun-alun Surya Kencana. Soalnya kedua jalur ini bakal ketemu di Surya Kencana sebelum ke Gunung Gede. Nah, buat ke Gunung Pangrangonya atau puncak Pangrangonya, kalian tetap harus turun dulu ke Kandang Badak buat ngelewatin percabangan yang ada di sana. Oke, kalau gitu kita bahas satu persatu aja ya jalurnya. Kita mulai dari jalur Cibodas. Dari data yang saya punya, total jarak pendakian dari base camp Cibodas ke Gunung Gede, terus dilanjutin ke Gunung Pangrango, dan balik lagi ke base camp Cibodas, itu total jaraknya adalah 23 km. Dengan elevasi naiknya sebesar 2.480-an meter ke atas, dan rata-rata kemiringannya 20%. Tapi kalau kalian mau ke Gunung Gede aja tanpa ke Gunung Pangrango, itu jaraknya dari base camp ke puncak Gunung Gede adalah 9,8 km dengan elevasi naiknya sebesar 1.790-an meter ke atas dan kemiringannya 19,3%. Sedangkan kalau kalian mau ke puncak Pangrango tanpa ke puncak Gede, itu jarak dari base camp pendakian ke puncak Pangrango adalah 9,75 km. Dari sisi jarak nggak terlalu beda jauh lah jarak pendakiannya. Tapi penambahan elevasinya itu lumayan berbeda. Penambahannya itu sekitar 1.850-an meter ke atas dengan kemiringan 20,1%. Ini wajar lah soalnya Gunung Pangrango emang lebih tinggi daripada Gunung Gede. Di jalur ini tuh ada sumber airnya di Kandang Badak. Jadi kita nggak perlu bawa semua kebutuhan air dari base camp. Kita bisa ngambil air di Kandang Badak ini. Ini juga jadi tempat favorit para pendaki buat ngecamp sebelum ke puncak Gede dan ke puncak Pangrango. Walaupun kalau lewat Cibodas itu nggak ngelewatin alun-alun Surya Kencana, tapi kalau lewat sini itu kita bakal ketemu dengan telaga biru, kayak danau kecil gitulah. Kita juga bakal ketemu dengan sungai yang ada air panasnya. Terus juga bakal ketemu dengan air terjun. Tapi air terjunnya ini nggak pas ada di jalur pendakiannya. Kita harus melipir 500 meteran gitulah buat ke air terjunnya. Nah, semisal kalian mau lewat jalur ini dan tetap pengen ke alun-alun Surya Kencana, itu dari Gunung Gede bisa melipir dulu. Melipirnya itu sekitar 800-an meter turun ke bawah. Perbedaan elevasinya itu dari atas ke bawah itu 230 meter. Kalau PP berarti sekitar 1,6 km ya jaraknya ya. Lanjut bahas jalur pendakian Gunung Putri. Nah, jarak dari base camp pendakian Gunung Putri ke Gunung Gede, terus ke Gunung Pangrango, itu jaraknya sekitar 12,5 km. Elevasi naiknya 2070-an meter. Kalau PP berarti jaraknya 25 km. Nah, jaraknya itu bisa dipotong kalau kita lintas jalur. Jadi, naiknya dari Gunung Putri, turunnya lewat Cibodas. Kalau pakai plan kayak gini, itu jaraknya jadi 21,5 km. Lumayan lah, motong 3,5 km jaraknya. Terus total elevasinya itu sekitar 2.280-an meter dengan rata-rata kemiringan 24,7%.
Nah, kalau kalian mau ke Gunung Gede doang tanpa ke Gunung Pangrangonya, itu dari pos pendakian ke puncak Gunung Gede jaraknya 8,2 km. PP berarti 16,4 km dengan elevasi 1550-an meter dan kemiringannya 23%. Di jalur ini ada sumber airnya pas ada di alun-alun Surya Kencana. Di sini tuh juga ada sungai periodik gitulah, ada beberapa tempat yang kalau lagi musim hujan itu bakal terendam dengan air. Jadi pastiin milih tempat camp yang bener biar nggak terendam air camp kalian. Di sini tuh juga biasa dijadiin tempat camp buat para pendaki sebelum mereka naik ke Gunung Gede atau ke Gunung Pangrango. Lanjut bahas jalur Selabintana. Nah, jalur Selabintana dan jalur Gunung Putri itu bakal ketemu di alun-alun Surya Kencana sebelum naik ke Gunung Gede. Setelah lewat Surya Kencana itu jalurnya sama buat ke Gunung Gede dan ke Gunung Pangrangonya. Jadi kita coba bandingin dari base camp Gunung Putri ke Surya Kencana dan dari base camp Selabintana ke Surya Kencana. Jadi kalau dari base camp Gunung Putri ke alun-alun Surya Kencana itu jaraknya sekitar 7,5 km dengan penambahan elevasi sekitar 1320-an meter ke atas dengan kemiringan 22,5%. Sedangkan dari base camp Selabintana ke Surya Kencana itu jaraknya 8,4 km dan elevasi naiknya 1848 meter ke atas. Kemiringannya 23,2%. Nah, di sini kelihatan ya kalau jalur Selabintana itu sedikit lebih panjang daripada jalur Gunung Putri. Nah, yang perbedaannya jauh itu adalah elevasi naiknya. Kalau Gunung Putri itu 1320, kalau Selabintana 1850-an. Ini wajar soalnya basecamp Selabintana itu MDPL-nya lebih rendah daripada basecamp Gunung Putri. Jalur Selabintana itu juga relatif lebih sepi kalau dibandingkan dengan Cibodas dan Gunung Putri. Jadi pastiin kalian benar-benar tahu medannya. Kalau bisa lebih baik kalian pakai HP kalian buat GPS di gunung nanti. Terus juga harus lebih hati-hati. Kurang lebih kayak gitu 3 jalur yang ada di Gunung Gede Pangrango. Harusnya sekarang udah lumayan kebayang ya gimana jalur yang ada di Gunung Gede Pangrango. Jalur mana juga yang bakal kalian pilih kalau kalian mau ke Gunung Gede Pangrango. Menurut saya jalurnya lumayan berat, jadi kalau kesini harus bener-bener dipersiapkan dulu fisiknya. Oh iya, jalur-jalur tadi itu link downloadnya ada di deskripsi, bisa kalian pakai di HP kalian buat GPS buat di gunung nanti. Kalau nggak tahu caranya, saya udah pernah bikin video tutorialnya, linknya ada di deskripsi juga. Udah itu aja sih review jalur-jalurnya. Selanjutnya saya pengen cerita pengalaman saya naik Gunung Gede. Kalau kalian butuh review jalurnya aja, part ini bisa kalian skip. Tapi jangan lupa download jalur digitalnya kalau kalian mau ke Gunung Gede Pangrango, biar aman. Yang pertama menurutku naik Gunung Gede itu perizinannya lumayan lengkap. Kayak ada formulir-formulir yang harus diisi. Terus kalau ada anak di bawah umur harus pakai izin orang tua, terus juga harus cek kesehatan di tempat atau di base camp, udah disiapin di sana dokternya atau orang yang meriksa kesehatan kita gitulah. Menurutku sih nggak terlalu ribet, kalian bisa baca aja di webnya Gunung Gede Pangrango, di situ lengkap banget dijelasin dan alur-alurnya lumayan jelas. Terus perizinannya itu online, jadi nggak bisa asal datang aja ke pos perizinannya. Terus minimal satu tim itu isinya 3 orang buat naik ke Gunung Gede Pangrango. Jadi kalau semisal suami istri mau berdua naik Gunung Gede Pangrango gitu nggak bisa, harus ngajak 1 orang lagi. Terus pas pertama kali naik Gunung Gede Pangrango itu saya pinginnya langsung 2 puncakan, Puncak Gede dan Puncak Pangrango. Soalnya waktu pertama kali saya naik gunung ini itu saya masih di Jawa Timur. Jadi perjalanan ke Gunung Gede Pangrango itu lumayan jauh buat saya. Tapi pas melakukan pendakian ternyata timnya nggak sekuat itu buat langsung ke Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Jadi harus 1 puncak doang dan puncak yang diambil itu adalah Puncak Gunung Gede. Jalur di Gunung Gede Pangrango itu udah lumayan jelas banget kok, soalnya emang sering dilaluin sama pendaki kan. Terus ada 1 tanjakan yang lumayan curam, itu tanjakannya ada di antara pos Kandang Badak ke Gunung Gede. Sebenarnya ada percabangan, ke kanan itu lewat tanjakan yang lumayan curam itu yang harus pakai tali buat naik turunnya. Terus ke kiri itu nggak terlalu curam kayak yang ke kanan, tapi rada susah dijelasin. Soalnya percabangannya itu nggak terlalu jelas dan nggak terlalu panjang juga percabangannya.
Terus pas pertama kali naik Gunung Gede Pangrango ini sebenarnya mau ngecamp di Kandang Badak. Soalnya besoknya mau ke Gunung Gede dan ke Gunung Pangrango. Tapi karena terlalu malam dan udah kecapean jadi bisanya ngecamp di Kandang Batu aja. Di Kandang Batu tuh sebenarnya ada sumber air di sungai gitu. Tapi airnya nggak terlalu jernih dan ada kandungan belerangnya gitulah. Soalnya rasanya aneh, ada belerang-belerangnya gitu. Emang lebih aman kalau dari Cibodas itu ngecampnya di Kandang Badak sih, soalnya di situ sumber airnya aman. Sumber air di Surya Kencana itu juga aman, nggak ada kandungan belerangnya di situ. Tapi di sumber airnya itu ada aja orang ngawur yang nggak ngejaga sumber airnya. Soalnya ya maklum ya banyak banget soalnya pendakinya di sini. Ada yang cuci piring, ada yang cuci muka, ada yang sikat gigi, malah ada yang buang air di dekat sumber airnya. Jadi kalau kalian mau ambil air, mending langsung aja ambil dari pancurannya, jangan dari genangan yang ada di bawahnya. Terus toiletnya itu adanya cuman di Kandang Badak. Tapi ya gitu toiletnya sederhana dan kebersihannya tergantung dari pendaki yang pakai sebelumnya. Terus dulu pas naik Gunung Gede Pangrango itu lumayan banyak penjual makanan, snack, buah-buahan, minuman kayak gitu. Bahkan sampai puncak Gunung Gedenya juga ada yang jualan. Tapi kalau nggak salah sekarang udah dilarang gitu deh. Lebih aman bawa makanan dan air yang cukup sih dari bawah. Terus Gunung Gede Pangrango ini juga lumayan rame pendaki, malah di beberapa titik sampai antri buat jalannya. Apalagi kalau ada momen-momen tertentu, ada long weekend atau ada hari besar gitu, kayaknya bakal rame banget gunung ini. Jadi kalau kalian mau nyari tenang di Gunung Gede Pangrango itu rada susah, kecuali kalian mau datang di weekdays itu baru lumayan sepi. Terus kalau mau pakai transportasi umum kayaknya paling enak pakai travel ya. Kalau lewat Cibodas kita bisa dianterin sampai ke pos pendakiannya. Tapi kalau lewat Gunung Putri itu kita harus naik ojek dulu atau naik angkot dulu. Terus di Cibodas itu posnya lumayan gede, aman buat parkir mobil, apalagi parkir motor. Terus kalau di Basecamp Putri itu nggak terlalu luas posnya. Kalau parkir motor aja ada, tapi kalau parkir mobil harus cari-cari dulu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain kalian bisa komen aja di bawah. Semoga bermanfaat ya.